keluarga Jahit Mart, ketemu lagi dengan Vilen. Hari ini kita mau belajar lagi nih di kelasnya Jahit Mart. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita mau belajar tentang yang namanya menggunting. Tapi mengguntingnya bukan sembarang menggunting, kita akan belajar bagaimana caranya menggunting bahan yang baik dan benar. Kita harus tahu ini karena kalau kita beli bahan kan kadang kita ada yang beli semeter harganya sudah ratusan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan. Nah sayang banget nih kalau kita nggak tahu cara mengguntingnya yang baik, salah gunting, terbengkalailah uangnya kita keluarkan, kan sayang. Jadi lebih baik kita tahu dulu bagaimana cara mengguntingnya. Nah untuk menggunting kali ini aku mau ngelanjutin video sebelumnya. Kita akan belajar menggunting yaitu pola rok. Roknya itu rok semi sepan. Nah di sini pola yang aku pakai adalah pola rok semi sepan. Nah seperti apa detailnya? Yuk simak terus video kali ini. Nah sebelum kita lanjut lebih dalam di video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, komen di bawah, dan juga klik tombol notifikasi supaya kita bisa terus terhubung di video-video selanjutnya. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Jadi ini bahan-bahannya. Di sini aku mau jelasin. Di sini ada pola besar. Jadi ini penggunaan rumus dan pembuatannya itu sama seperti pola kecil yang kemarin kita pelajari. Ini semi sepan. Oke. Ini ada tulisannya D tengah depan dan juga ini B ya, tengah belakang. Nah, jadi di sini aku udah punya kain. Nah, kainnya itu kalau kalian mau melipat kain nih, aku tarik dulu sedikit. Caranya adalah kalian harus sesuaiin arah seratnya. Nah, ya. Jadi cara paling gampang untuk menyesuaikan arah seratnya itu adalah dengan caranya ujung ke ujung nih. Kalau misalnya kalian beli kain yang utuh ya, ini biasanya kalau di toko kain, kainnya pasti akan ada ujung seperti ini. Nah, jadi ujung sini ketemu ujung sini. Oke. Otomatis ini akan jadi serat memanjang. Ikutin ditulis, dan ini serat melebar. Oke, terus kita akan letakkan polanya. Pertama, meletakkan pola yang paling bagus, tipsnya adalah pola yang paling besar dulu. Jadi kalau ini kan rok, jadi rok ya kurang lebih ukurannya kurang lebih sama lah ya. Tapi kalau kalian bikin baju itu kita akan ada pola tangan, pola depan, pola belakang, terus misalnya ada aplikasi-aplikasi lain, misalnya leher atau mungkin ada rumbainya, itu pasti akan ada ukuran yang lebih besar dan juga lebih kecil. Jadi utamakan pola yang lebih besar dulu. Oke, nah ini aku mau letakin polanya. Pertama kita akan letakin pola untuk lipatan bahan bagian depan. Karena kan di sini tulisannya lipatan bahan nih. Kita taruh seperti ini, sesuaiin dulu. Terus next, sini ada bagian belakang, ya. Bagian belakang itu sebenarnya kita bisa bikin begini, ya. Tapi ini kan sayang nih kebuang, ya dong. Jadi lebih bagus kita bikin kayak gini. Nggak apa-apa tandanya ketutupan, nggak apa-apa, nanti bisa kita balik waktu kita mau ngerader. Terus next, di sini aku punya pentul. Pentulnya kalian bisa pakai pentul apa aja. Ini aku pakai yang mereknya Moto. Ini kalau misalnya di pasaran ada juga yang bilangnya pentul Jepang katanya. Kenapa disebut pentul Jepang? Kurang tahu sih kenapa. Tapi ini memang lebih tajam dibandingkan pentul yang lokal. Apakah karena itu? Terus di sini ada pentul. Terus juga aku di sini ada kapur jahit untuk nandain penggaris pola besar, pola kecil untuk nandain pakai kapur. Ini temennya sama kapur. Terus yang pasti di sini aku ada gunting kain kayak gini. Ada gunting biasa. Ini cuma jaga-jaga aja kalau kalian butuh gunting-gunting yang lain selain kain. Terus di sini ada karbon dan juga rader. Ya, ini untuk nandain kain. Oke. Nah, ini sekarang akan aku pentul. Ini aku pentul di sini kayak gini, tembus ya. Tuh. Tembus depan belakang. Sebelah sini juga.
kurang tajam. Sebelah sini juga. Perhatiin ya cara aku mentul gimana tuh. Dia yang ujung sini dia keluar. Terus selain ujung-ujung kita harus pentul yang bagian-bagian tengah. Nah udah, terus kita mau pentul yang bagian belakang. Kasih jarak ya, ini kan sisi. Ya kasih jarak lah berapa, mungkin sekitar 4 cm, 4 cm agak jauh dikit. Oh ya, ini sebelum kita taruh aku mau jelasin dulu. Ini kalau di bagian depan, kalau seandainya kita kelihatan tanda, ini kita peletakannya harus diusahakan ini lurus, ini sejajar semua. Nah kalau kalian merasa, oh aku takut nggak bisa kira-kiranya, caranya kalian pakai penggaris atau pakai meteran, kalian ukur begini. Dari sini ke berapa, nih ke tengah sini berapa, ini kan pasti akan ada di tengah-tengah nih. Ini juga diukur, di sini berapa, misalnya kalau sini 15 lebih, di sini juga harus 15 lebih gitu. Ya otomatis dia pasti akan lurus. Kenapa? Karena arah serat itu sangat berpengaruh dengan model pakaian. Jadi kalau seandainya arah seratnya agak miring sedikit, waktu kalian cuci, terus kalian jemur, nah seratnya itu akan ngikutin air, tetesan airnya tuh ikut kering. Nah jadi akhirnya kadang-kadang tuh kalau kita ngejahit, apalagi kalau rok yang melingkar yang besar gitu, seratnya kan agak nggak gitu bisa kelihatan ya karena dia lingkaran. Nah itu biasanya kadang-kadang harus kita cek lagi nih, yang sebelah mana nih setelah cuci kok sebelah sini lebih panjang sedikit, sebelah sini lebih pendek. Nah itu karena itu, bukan karena kalian guntingnya salah, tapi karena sudah di laundry, sudah dicuci, otomatis seratnya dia akan berubah gitu. Jadi ini untuk menghindari perpindahan serat yang terlalu banyak. Kalau kayak gini jadi jatuhnya paling cuma beda-beda sedikit gitu. Oke, nah ini mau aku balik untuk supaya lebih hemat. Kayak gini kurang lebih. Ini kalian bisa ukur dari sini ke sini lurus nggak tuh, dari sini ke sini lurus nggak, kurang lebih. Ini akan aku Nah kalau udah kayak gini kita mau tandain. Di sini aku punya meteran juga. Caranya di sini membuat kampuh. Ayo, apa itu kampuh? Kampuh itu bagian lebihnya jahitan untuk menyambung bagian-bagian dari baju ya. Jadi misalnya bagian depan sama bagian belakang, atau buat ngerapihin bentuk busananya. Nah itu gunanya kampuh. Kampuh paling aman untuk bagian sisi adalah sekitar 3-4 cm. Ini aku ambil 3. Tapi kalau kalian udah lama menjahit terus kalian berpikir nggak usah banyak-banyak kampuhnya, nggak masalah, berani gitu ya, ya udah nggak apa-apa, 2 cm juga nggak apa-apa. Kenapa kampuhnya aku bikin agak banyak 3 cm? Jadi kalau seandainya badan kalian ternyata aku bikin polanya ada sedikit kesalahan atau mengukurnya ada kesalahan, nah kalian masih bisa gedein nih. Kesempitan masih bisa digedein karena masih ada sisa kain di samping gitu. Jadi kalau belajar lebih baik ini digedein aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian merasa aku udah bisa lah, udah pasti bener lah, ya udah taruh aja 2 cm, itu nggak masalah. Terus di sini mau aku garisin. Ada juga nih yang nggak mau digarisin, ada orang yang udah biasa jahit dan mereka pikir udah nggak usah diginiin, langsung gunting aja, tahu kok lebihnya sekian gitu. Itu ada juga, tapi ini karena kita belajar jadi kita pakai metode yang aman aja. Nah kalau dari sini kelihatan ya, ini nggak nyampe nih 3 cm, harus sama-sama 3 cm, geser nggak apa-apa.
Udah kayak gini. Sama sisinya juga mau aku kasih 3 cm di sini. Tandain aja dulu 3 cm, 3 cm, 3 cm. Ini kita sambungin garis lurusnya. Nah, next, ini kan kampu untuk sisi nih. Ini kalian bisa tandain pakai pentul atau pakai kapur juga boleh, terus S gitu. Ini maksudnya sisi, nggak apa-apa. Terus kalau untuk bagian atas, ini kita taruh 1,5 sampai 2 cm. Terus untuk bagian belakang, ingat nggak di belakang ini kan tulisannya lipatan bahan. Kalau yang belakang sini kan aku tulisnya ridge, maksudnya untuk bukaan, resleting. Nah kalau untuk resleting itu kalau mau menyambungkan kan kita perlu kampuh juga. Nah itu aku mau taruh di sini sekitar 3 cm. Biar gampang pasangnya nanti resletingnya. Kalau terlalu kecil jahitnya susah nanti. Oke, itu gunting lagi, tandain sini. Ini kalian bisa lengkapin tanda-tandanya. Kalau udah kayak gini kita udah bisa menggunting. Tips untuk menggunting adalah bahan jangan pernah diutak-atik. Maksudnya jangan, aku udah gunting nih bagian sini, terus bagian sini susah nih ngejangkaunya, terus bahannya kalian geser-geser, jangan. Nanti arahnya berubah. Kalau arahnya berubah, penempatan polanya berubah, nanti akan ada masalah waktu menjahit gitu. Nanti akan ada perubahan yang harus kalian perbaiki. Dibandingkan ada permasalahan, lebih baik kita cari aman. Oke, ini kita gunting. Pakai gunting kain ya keluarga jahit mart, jangan pakai gunting yang biasa. Ini jadi gunting aja kayak gini. Yang bagian depan udah selesai kayak gini ya. Terus kita akan gunting yang satu lagi. Sudah kayak gini. Nah kalau udah kayak gini, kita udah dapat potongannya. Ini boleh kita lipat. Kita pisahin dulu. Kita akan lanjut ke menandai kainnya. Cara menandainya itu kita akan pindahkan garis-garis pola ini ya. Jadi ada ini, dan juga ini. Caranya adalah kita menggunakan rubber dan juga karbon. Ini aku akan praktekkan yang bagian depan kayak gini. Kita ambil karbon dan juga rubber. Tips memilih karbon. Karbon ambillah warna yang sesuai dengan kain. Jadi kalau seandainya kainnya warnanya putih, jangan pakai karbon putih. Nanti kalian udah nanda-nandain susah-susah, warnanya nggak keluar gitu. Kalau kainnya warna putih, ambillah warna kuning gitu. Tips yang kedua adalah memang lebih baik karbon itu hanya warna putih dan warna kuning. Kenapa? Kalau seandainya karbon itu warna biru atau warna merah, warna hijau, itu takutnya ada kekhawatiran karbonnya kurang bagus nih ceritanya. Mau dihapus nggak bisa hilang gitu. Nanti susah nanti ngapusnya. Ya, jadi ada bekas nanti kurang rapi kelihatannya bajunya. Jadi memang lebih bagus pakai warna putih dan juga warna kuning. Yang doff ketemu doff. Nah, jadi yang mengkilap ada di luar. Oke. Ini aku buka. Taruh.
terus di rudder. Ikutin aja, nanti dia akan ada tanda. Memang tandanya nggak begitu jelas, tapi yang penting kelihatan waktu kita ngejahit. Jadi otomatis kalau udah jadi dia nggak akan ada tanda-tanda kayak ada garis-garis biru atau garis-garis merah gitu, kan kurang bagus lah. Maksudnya kita udah jahit susah-susah, jangan sampai ada tanda-tanda yang kurang cantik gitu. Karena kan kalau menjahit baju sendiri itu kan sebenarnya lebih spesial dibandingkan kalau kita beli ya. Kalau memang pada dasarnya nggak mau begitu rapi ya lebih baik beli aja. Kalau itu pendapat aku, sayang gitu loh, udah beli bahan mahal-mahal, keluar effort untuk ngejahit, ada coret-coretan atau ada yang lecek atau bagaimana, itu kan sayang sekali. Jadi ini aku garis kayak gini. Ini semua ya, semua sisi. Dan juga bagian bawah. Ada satu lagi yang harus kita rudder, yaitu kupnat. Kupnat ini gunanya adalah untuk membentuk badan ya. Jadi kan kalau badan kita itu nggak lurus doang, badan kita itu ada lekukan-lekukan. Nah, gunanya kupnat ini adalah ngikutin lekukan tubuh kita gitu. Biasanya kalau orangnya hipnya makin besar, pinggulnya makin besar, itu kupnatnya boleh kita gedein, nggak apa-apa. Jadi arah seratnya juga ngikutin serongannya, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kupnatnya dibesarin, penghitungan rumusnya juga jadinya berbeda. Oke, kita rudder. Aku mau rudder potongan sininya dulu, titiknya ke sini, baru aku ikutin ke sana. Kalau udah kayak gini, ini udah selesai ya. Aku mau lepas dulu, terus kita lihat hasilnya kayak apa radarannya. Oke, kayak gini deh hasilnya. Tuh, dia cuman kayak titik-titik kecil doang sih. Tuh. Kelihatan? Nah, sebelah sini juga kelihatan ada tuh. Kelihatan ya, ada titik-titik gitu ya. Bawah juga titik, samping. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah selesai ngerudder, tinggal dijahit. Nah, ini hal yang sama akan kita lakukan pada yang bagian belakang. Nah, jadi seperti itu ya keluarga Jahit Mart, cara menggunting kain yang baik dan benar. Nah, jadi kita semua udah tahu gimana cara mengguntingnya. Jadi kita nggak perlu takut salah lagi deh kalau menggunting kain. Apalagi kalau kita belinya yang meterannya sudah ratusan ribu sampai jutaan. Takut juga ya kadang-kadang kalau menggunting. Nah, buat bahan-bahan yang ada di sini boleh banget kalian beli di marketplace-nya Jahit Mart. Link pembeliannya akan kita taruh di description box. Nah, jangan lupa untuk dukung terus aktivitasnya Jahit Mart bisa melalui YouTube, IG, dan juga TikTok. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, Jahit Mart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye!